Saya ajarkan zikir ini tidak main-main. Kalau ada yang divonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam, yang tidak pernah dialami orang sebelumnya, atau dirasakan orang setelahnya. Karena kadang-kadang ada keluhan ketika sakit. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kapan sembuhnya? Bacakan. Bagaimana cara berintrospeksi di bulan ini? Maka diturunkanlah oleh Nabi cara-cara berintrospeksi dengan 3 pendekatan utama. Ada 3 lafadznya, ini saya ajarkan yang paling ringan saja. Kalau terkait dengan dosa-dosa keseharian, maka lakukan zikir Nabi Adam. Quran surah ke-7 ayat 23. Saya yakin kita hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bacakan itu minimal setelah selesai kita salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Perbanyak zikir tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi mohon sekali, ketika Anda bacakan zikir ini, jangan sekedar diucapkan di lisan. Bayangkan Anda punya persoalan apa dalam kehidupan. Jadi ketika Anda bacakan, mata Anda zalim, rasakan kezaliman itu. Ketika dengan orang tua tak bagus, bayangkan perbuatan buruk yang sedang Anda kerjakan. Begitu Anda bacakan, air mata Anda menetes, seketika ampunan Allah akan diturunkan kepada kita. Dan gugur perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. 2, ini cepat, ada dosa yang terkait dengan aktivitas pekerjaan yang sedang kita lakukan. Kenal Nabi Yunus? Bagus. Nabi Yunus itu kan berdakwah, bekerja, beraktivitas. Cuma sayang dalam pekerjaan itu tantangannya begitu tinggi. Nanti ada, lain kali kalau ngaji kesini lagi, jangan ngambil yang jauh-jauh ya, yang Anda butuhkan aja. Ya, ini kan teman-teman ada di dunia pekerjaan. Kenapa Anda nggak mengeluarkan fikih bisnis dalam Al-Quran? Manajemen misalnya bisnis dalam Al-Quran, tentang pekerjaan, itu aja yang dibahas. Itu lebih terasa nanti, apa yang kita butuhkan, itu yang kita dapatkan. Ada di Quran cara misalnya memudahkan kita mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan, tantangannya apa saja, ini yang terjadi kalau Anda bisnis begini, ini yang mungkin terjadi pada orang, penyakit ini yang muncul, dari ria, untuk diri yang meraih kesuksesan, dari yang iri hati, yang dengki, mengobatinya bagaimana, ada semua. Nah, Nabi Yunus salah satu tipikal yang dicontohkan oleh Allah. Sedang beraktivitas, bekerja, dapat tantangan tidak biasa. Ingat ini ya, kalau tantangannya begitu tinggi, maka lawannya sepadan. Di balik itu Allah ingin menganugerahkan anugerah yang tidak biasa. Karena ujian berat tidak akan diberikan pada orang kecil. Jadi kalau Pertamina misalnya sedang menghadapi ini sesuatu yang besar, tantangan besar, artinya di balik itu ada anugerah besar yang akan dihadapkan kepada Anda. Karena itu ingat baik-baik. Dalam konteks ini Al-Quran mengatakan hanya orang-orang besar yang bisa melewati itu. Kadang-kadang di situ akan kelihatan. Orang yang cuma malas numpang kerja saja akan terlihat. Orang yang butuh tantangan, dia akan dihadapkan pada kesuksesan. Secara singkat, dakwah diusir, masuk ke kapal, sampai dilemparkan ke lautan. Ya, jadi dakwahnya diisengi, diusili, sampai yang terakhir puncaknya, dilempar ke lautan, masuk dalam perut ikan paus. Saya mau tanya sebentar, kalau masuk perut ikan paus, kira-kira pengap atau tidak? Sudah pernah masuk? Pengap, gelap, sulit kan? Baik ya? Nah, gambarannya nonton film Pinocchio kelihatan kan? Nah, sekarang lihat baik-baik. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ada dalam perut ikan paus itu, sempat terlintas dengan sifat kemanusiaannya. Kapan saya bisa keluar dari persoalan ini? Kapan Allah tolong saya? Itu fitrah kemanusiaannya. Tapi fitrah kenabiannya, karena beliau maksum, diluruskan oleh Allah. Jangan mengeluh. Ini jalan menuju kesuksesan. Bagian dari kebaikan yang mungkin kamu akan dapatkan. Lakukan zikir ini, begitu diucapkan zikirnya, dikeluarkanlah dari kesulitan itu. Saya mau tanya sebentar. Tadi masuknya ke perut ikan apa? Ikan paus. Tapi ketika dikeluarkan, bahasa Qurannya, bukan saya keluarkan dari perut ikan paus, tapi Allah katakan dengan kalimat yang sangat indah. Di ujungnya ditutup, siapapun yang punya persoalan yang sama seperti Yunus, kalau melakukan zikir yang sama, aku akan bebaskan dari setiap kesulitan aktivitas yang sedang ia lakukan. Buka Quran surah ke-21, ayat 87 sampai 88.
Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham. Masuk ke perut ikan paus tapi dikeluarkan bahasanya menggunakan gham. Apa itu gham? Gham itu secara singkat awan gelap yang menaungi, ghammun. Orang Arab menggunakan kalimat gham pada setiap peristiwa yang membuat kita gelap, pengap, lelah, capek. Anda yang ngajukan tender, Anda yang dapat proyek diserobot oleh orang lain, bukankah tiba-tiba merasa lemas? Langsung gelap, padahal matahari begitu terang. Jadi nggak enak makan, jadi lunglai, tiba-tiba stres. Ya, dirawat saja. Anda yang mencoba melamar, tiba-tiba dipinang oleh orang lain. Ya, gelap, capek, lunglai. Ya, gelap, itu gom namanya. Jadi, maaf, ada orang yang memang nggak masuk ke perut ikan paus, tapi mengalami peristiwa yang luar biasa. Tantangan besar, jahilin orang, oh, kok mesti saya? Tiba-tiba keluar di lisan, ya Allah, kenapa saya? Saya tahajud, saya puasa juga. Saya baca Quran juga, ya Allah. Apa kurang saya? Kurang sabar. Ya, ternyata kadang-kadang terucap teman-teman sedang kerja, ya bebannya begitu tinggi, udah gali-gali, udah tahajud, minyaknya nggak dapet, ya, atau tiba-tiba sudah dibilang nggak dapet, terus diambil orang gitu. Apa yang harus dikerjakan? Itu pernah terjadi. Kata Allah, lakukan zikir Nabi Yunus alaihissalam. Ada yang salah dalam diri kita, yang ngatur itu Allah. Jangan mengeluh. Ya, 2 kali lipat motivasi munculkan lagi, petakan lagi, tambah lagi pengetahuannya, kerja lebih maksimal lagi, maka pembukanya dibuka dengan kalimat zikir. Ini yang membebaskan kita dari kesulitan. Jadi kalau Anda sedang praktek, kerja dimanapun, offshore kah itu atau di darat kah, atau ada kesulitan di kantor, bacakan zikir ini. Ini bagian dari hal yang ketika kita bacakan bisa menghilangkan kesulitan yang kita sedang rasakan. Rabbana, masih ingat? Wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rutinkan zikir itu, terutama kalau mendapatkan kesulitan dalam pekerjaan-pekerjaan atau beraktivitas. Yang terakhir saya tutup, sekarang sedang banyak penyakit menyebar di mana-mana, sampai orang yang sakit biasa pun dicurigai, batuk di kereta tiba-tiba digulung, batuk di pesawat dikeluarin, padahal cuma batuk aja gitu kan. Ya, ada juga yang kemudian kena ini, kena itu dan sebagainya. Kita mesti kuat. Ya, karena kepanikan itu juga bagian dari kelemahan yang mungkin bisa menambah penyebaran virus atau apapun dengan cepat. Maka Allah mengajarkan zikir lewat Nabi Ayyub alaihissalam. Kalau kita bisa kerjakan ini, maka Allah akan berikan kekuatan lebih dibanding yang lain-lainnya. Zikirnya ditemukan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Saya ajarkan zikir ini tidak main-main. Kalau ada yang divonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Karena kadang-kadang ada keluhan ketika sakit. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kapan sembuhnya? Bacakan zikirnya, anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Saya tutup. Rajab, keutamaan yang pertama akan mempercepat anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah berjalan selama hidup kita. Maka isi bulan ini dengan istighfar. Istighfar yang baik, koreksi diri kita. Sehingga saat masuk bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan yang optimal untuk bisa mendapatkan semua kenikmatannya. Maka mohon izin, maaf, pulang dari sini, coba cek dulu Pak ya. Ibu di rumah dengan anak-anak mungkin ada masalah, selesaikan. Dengan pasangan hidup, di kantor, jangan sampai itu yang memberatkan Anda ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pesan yang pertama. Yang kedua, tingkatkan amal saleh. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, orang yang sengaja maksiat di bulan Rajab, karena tadi ada ayatnya, maka dosanya 2 kali lipat di hari biasa. 2 kali lipat. Di orang yang bikin hoax sekarang ini, jadi buzzer, jadi macam-macam, itu 2 kali lipat dosa hari biasa. Bahkan zaman jahiliyah pun kalau muncul Rajab, itu puasa maksiat Pak, bisa puasa maksiat. Di orang jahiliyah, Abu Jahal dan kawan-kawan, itu kalau dicela di bulan Rajab, balasnya bulan depan. Ya libur dulu gitu.
Nah, sekarang orang jahiliyah aja takut bermaksiat di bulan Rajab. Maka bagaimana dengan kita yang masuk dalam nilai-nilai kebaikan? Ya, dua itu. Sama persis dengan orang yang berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat di hari biasa. Itu nasnya ada tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sini Nabi menganjurkan kita kemudian mengistimewakan bulan ini dengan meningkatkan amal soleh. Saya tutup, ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan bisa menggabungkan keseluruhan yang tadi. Amal itu disebut dengan puasa namanya. Saya ulang, amal itu disebut dengan puasa. Sebab orang puasa akan otomatis meningkatkan amal soleh yang lain. Orang puasa, sholat sunnah dikejar. Jangankan yang fardu. Anda nggak puasa, belum tentu sholat sunnah. Tapi kalau sedang puasa, jangankan fardu. Ketinggalan sunnah Anda bisa gelisah. Lihat Ramadan. Ibu-ibu berani naruh sajadah, bertarung saat maghrib, bukan untuk isya, untuk tarawih. Nyimpan sajadah saf paling depan. Ya, padahal tarawih hukumnya sunnah kan? Nah, jadi sunnah itu dikejar, nggak ada yang minta, dicari-cari. Anda Ramadan cari yatim fakir, macam kenapa? Sedang puasa. Yang kedua, puasa bisa menghambat maksiat. Nggak ada orang demi Allah saya katakan, koruptor kalau puasa, nggak korupsi dulu. Ya, pencuri nggak nyuri dulu. Puasa, karena psikologi orang puasa nggak mau berbuat maksiat, takut batal puasanya. Orang pemarah pun semarah-marahnya, sedang puasa bisa berhenti marah. Buka jam 6 kurang 5 diprovokasi. Dia diam aja. Istrinya nanya, papa nggak marah? Ntar habis buka. Biar tahan. Nah, jadi tolong hidupkan bulan ini. Yuk kita mulai. Jangan, coba dulu pelan-pelan ya. Jangan langsung tinggi-tinggi. Sehari dulu puasa. Sekarang Kamis, tunggu Senin. Karena kalau orang banyak puasa, kita puasanya akan lebih ringan. Ya, nanti kalau sudah Senin, istirahat dulu. Kamis puasa lagi. Ya, supaya terbiasa. Nanti saat Ramadan, kita sudah lebih sempurna. Tapi hati-hati, karena bulan ini istimewa, dulu banyak orang abai tentang bulan ini, sehingga ada orang-orang yang tidak mengerti, berbuatlah dengan membuat hadis-hadis palsu. Ya, siapa yang puasa sehari bulan Rajab akan dapat begini. Siapa yang sholat pertama bulan Rajab diampuni semua dosanya. Pernah dengar hadis itu? Hadis itu palsu. Bahkan saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya. Tapi ada salah persepsi di masyarakat. Apa salah persepsinya? Dikira Rajab nggak ada keutamaannya karena yang diketengahkan hadis palsu. Akhirnya orang malas puasa, orang malas sholat malam. Padahal yang sahih ada. Jadi kalau ada yang sahih, kenapa menggunakan yang palsu? Jadi kalau Anda ingin sholat malam, sholat saja, tahajud namanya. Silakan tahajud, perbanyak malam, tingkatkan ketaatan. Siangnya silakan puasa, gunakan yang sahihnya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.